Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Petir perak menabrak dari langit yang tertutup awan gelap. Mereka dengan cepat terwujud dari seluruh langit. Seluruh langit sedikit bergetar saat ini. Lembah redup tampak seperti siang hari karena kilat perak yang terus menyala. Suara gemuruh keras terdengar tanpa henti di seluruh lembah. Sosok berwarna perak cerah melayang di langit di tengah penumpahan petir perak dari segala penjuru. Ini menarik kilat perak di sekitarnya untuk dirinya sendiri. Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap petir perak yang jatuh dari langit akan secara paksa menyebabkan sosok berwarna perak itu turun karena kekuatan luar biasa yang ada di setiap baut. Suara teredam yang dipancarkan ketika keduanya melakukan kontak menyebabkan beberapa kepala orang menjadi mati rasa. Jika itu adalah orang biasa yang dengan paksa menerima pukulan secara langsung, mereka akan berubah menjadi sepotong arang. Mata Xiaoyan dengan intens menatap boneka setan bumi yang tergantung di langit yang diserap oleh cahaya petir. Karena hubungan antara mereka berdua, dia bisa secara samar merasakan bahwa kekuatan dari boneka setan bumi secara bertahap meningkat di tengah serangan perak. Boneka setan bumi tidak dapat menggunakan keterampilan Do. Namun, itu memiliki tubuh fisik yang sangat mengerikan. Tubuh fisik ini tidak hanya tidak akan hancur di bawah smasing pil petir tetapi akan benar-benar akhirnya menyerap kekuatan petir di dalamnya, memperkuat tubuhnya yang tidak merasakan sakit. Pil petir yang dibuat oleh pil obat kelas 7 bermutu tinggi memang sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan boneka setan bumi, seseorang hampir tidak mampu memblokirnya. Namun, beruntung bahwa boneka setan bumi mampu menyerap kekuatan cahaya petir dan memungkinkannya untuk secara bertahap terbiasa dengan pil petir. Jika tidak, bahkan jika itu tidak merasakan rasa sakit, itu masih tidak akan bisa bertahan setelah disambar oleh banyak petir perak. Xiaoyan melirik, lapisan tebal awan gelap ganas yang tidak menghilang untuk waktu yang lama. Dia kemudian tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Namun, itu akan segera terjadi. Kecepatan di mana pil petir menurun jelas lebih rendah daripada puncak sebelumnya. Apa boneka aneh? Kemungkinan kekuatan bertarung boneka ini saja tidak akan kalah dengan bintang 7 Dosong. Apalagi dari kelihatannya, wayang ini masih bisa menyerap kekuatan petir untuk menguatkan dirinya. Jika ini terus berlanjut dan akhirnya mengalami beberapa pil petir lagi, ada kemungkinan bahwa bahkan seorang elit Dosun tidak akan dapat melakukan apapun untuk itu. Di atas panggung batu, Tang Zhen mengungkapkan kejutan di matanya saat boneka setan bumi tetap tidak terluka di hadapan begitu banyak petir perak. Boneka seperti itu adalah sesuatu yang jarang ditemuinya bahkan dengan pengalamannya. Sungguh tak terduga bahwa Yan Xiao dapat menerima pil petir ini hanya dengan mengandalkan boneka ini. Orang muda ini benar-benar membuat orang merasa terkejut terus-menerus. Tang Zhen menghela nafas lembut di dalam hatinya. Dia secara alami merasakan bahwa pil petir mengejutkan di langit secara bertahap mendekati akhirnya. Tentu saja, banyak orang yang hadir juga memiliki pemikiran seperti itu. Semua orang jelas menyadari kekuatan pil petir yang dibentuk oleh pil obat kelas 7 bermutu tinggi. Setiap kali pil obat seperti tiar lahir, seseorang akan membutuhkan beberapa elit Dosongs untuk bergandengan tangan untuk memberikan perlindungan selama pil. Namun, pil petir yang telah memberikan cukup banyak alkemis sakit kepala dengan mudah diterima oleh boneka yang Xiaoyan telah dipanggil. Ini secara alami menyebabkan cukup banyak orang untuk dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Jika kata-kata ini tersebar,
Itu mungkin bahwa bahkan beberapa guru alkemis akan tertarik. Setelah semua, selama seseorang memiliki boneka aneh ini, seseorang tidak perlu lagi khawatir tentang pil petir ketika memurnikan pil di masa depan. Raungan gemuruh keras lainnya bergema di atas langit sementara berbagai pikiran berputar melalui semua orang yang hadir. Sebuah cahaya silver setinggi 5 kaki memotong langit dengan suara berderak, muncul seperti naga perak seperti yang terjadi. Itu dengan kejam menabrak boneka setan bumi. Ledakan, tabrakan kuat ini dengan kejam menghancurkan boneka setan bumi. Segera mendarat di alun-alun. Potongan-potongan batu ditembakkan, memperlihatkan lubang yang sangat besar dengan ukuran lebih dari 100 kaki. Banyak garis retak tebal lengan berulang kali menyebar seperti jaring laba-laba di sekitar lubang yang dalam. Perubahan tiba-tiba dan tak terduga menyebabkan banyak murid lembah api yang terbakar untuk segera mundur seolah-olah mereka telah menderita. Mereka segera melihat lubang besar itu dan menghirup udara dingin yang dalam. Awan tebal dan gelap di langit berangsur-angsur berhenti berputar setelah memancarkan petir perak yang kuat ini. Setelah itu, dengan cepat menipis. Banyak sinar cahaya menembus awan gelap, berubah menjadi sejumlah titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang mendarat di lembah api pembakaran, yang baru saja mengalami kehancuran pil petir. Sinar matahari berhamburan dan dengan cepat mengusir kegelapan di dalam lembah. Kekuatan petir yang mengejutkan dari sebelumnya dengan cepat menghilang sebagai hasilnya. Semua orang yang hadir menghela nafas lega setelah melihat pil petir menghilang. Segera, banyak tatapan dilemparkan ke lubang besar dalam persatuan. Mereka saling berhadapan. Apakah itu gagal pada saat-saat terakhir setelah mengalami begitu banyak petir? Teman muda Yan Xiao, apa kamu baik-baik saja? Tang Zhen juga terkejut pada pil petir terakhir yang telah meletus. Dia melihat ke dalam sedikit di bawah sebelum beralih ke Xiao Yan dan buru-buru bertanya. Ekspresi Xiao Yan seputih selembar. Dia melambaikan tangannya, tetapi tawannya tampak tanpa kekuatan. Kepala lembah Tang, yakinlah, segel tangan Xiao Yan berubah setelah berbicara. Segera, suara yang dalam muncul dari lubang yang dalam. Sosok manusia berwarna perak naik sebelum terus mendarat di panggung batu. Mata Xiao Yan dengan cepat mendarat di boneka setan bumi di depannya. Setelah penyempurnaan pil petir ini, warna perak terang di tubuhnya tampak sangat murni. Seolah-olah boneka itu terbuat dari perak murni, membuatnya sangat eye-catching. Tangan Xiao Yan mengusap boneka setan bumi. Perasaan seperti metalik dingin-dingin berarti kulitnya keras. Namun, hal yang menyebabkan Xiao Yan agak kecewa adalah yang tampaknya tidak dapat menemukan warna emas pada tubuh boneka setan bumi. Boneka setan dipisahkan menjadi 3 kelas, langit, bumi, dan manusia. Itu bisa dibedakan melalui warna di permukaannya. Kelas manusia berwarna perunggu, kelas bumi berwarna perak, dan kelas langit berwarna emas. Saat ini, boneka setan berwarna perak cerah. Jelas, itu masih di tingkat bumi. Ketika berubah menjadi warna emas, akhirnya akan benar-benar disebut boneka setan langit dan bukan boneka setan bumi. Meskipun boneka itu tidak berubah menjadi warna emas, Xiao Yan jelas merasakan bahwa kekuatan boneka setan bumi telah meningkat setelah penyempurnaan pil petir ini. Menurut tebakannya, itu mungkin bahwa pertempuran boneka setan bumi saat ini akan mampu melawan setan tua di tingkat Fei Tian. Orang mungkin tidak berani mengatakan bahwa itu akan mengalahkan pihak lain, tetapi itu akan menjadi ancaman terhadap Fei Tian tidak seperti di masa lalu. Sepertinya cukup sulit untuk maju ke tingkat langit. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia baru saja akan menyimpan boneka setan bumi ke dalam cincin penyimpanan ketika tangannya tiba-tiba bergetar. Dia menatap mata kosong boneka itu.
Sebenarnya ada warna emas gelap yang samar-samar di tempat itu. Warna emas. Meskipun benang warna keemasan ini memiliki kilau yang sangat lemah, itu sangat jelas di mata kosong dari boneka setan bumi. Oleh karena itu tidak lolos pemberitahuan Xiao Yan. Hati Xiao Yan agak bersemangat saat matanya menatap tajam pada benang kilau emas keemasan. Warna emas ini sangat redup. Namun demikian, itu menyebabkan dia untuk mengidentifikasi metode kemajuan dari boneka setan bumi. Metode ini menggunakan kekuatan petir dalam pil petir untuk memperbaiki tubuh boneka setan, memperkuatnya dan memungkinkannya untuk mencapai perubahan kualitas akhir. Sepertinya aku perlu memikirkan cara untuk mengizinkan boneka setan menyerap pil petir di masa depan. Jika itu bisa menyerapnya dan maju ke tahap langit, itu akan sangat membantu aku. Bagaimanapun, ini adalah kartu truf yang benar. Selain itu, masalah pengkhianatan tidak akan pernah terjadi. Xiao Yan menekan kegembiraan di dalam hatinya dan dengan lembut bergumam di dalamnya. Xiao Yan mengulurkan tangannya setelah mengambil keputusan. Dia mengembalikan boneka setan bumi di depannya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, tatapannya beralih ke interior kuali obat. Ada pil obat hijau merah bulat yang berputar di sana. Aroma pil kaya yang dipancarkannya menyebabkan seseorang merasa santai dan bahagia. Apakah ini pil api bodhisattva? Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat matanya berhenti di medisi hijau merah nal pil dalam kuali obat. Dia menjentikkan jarinya dan penutup kuali otomatis terbuka. Segera, cahaya hijau merah bergegas keluar dengan cara seperti kilat. Itu tidak berhenti karena terbang ke langit, tampak seolah-olah mencoba untuk melarikan diri. Kepala Lembah Tang, aku akan menyerahkannya kepada kamu. Xiao Yan tersenyum saat mengamati pil obat yang berusaha melarikan diri. Sebuah pil obat di tingkat ini sudah membentuk beberapa spiritualitas. Ia tahu bagaimana menghindari bahaya. Oleh karena itu, ia melarikan diri dengan sendirinya saat ia meninggalkan kuali obat. Tang Zhen tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera mengangguk dan meraih dengan telapak tangannya ke arah langit. Ruang dalam arah melarikan diri dari pil api bodhisattva dipadatkan. Pil bertabrakan dengan itu dan berbalik arah. Tang Zhen melambaikan lengan bajunya dan kekuatan hisap melonjak keluar. Dia dengan mudah menyapu pil bodhisattva api kembali sebelum dia dengan cepat mengambil sebotol batu giok berkualitas tinggi. Setelah itu, dia memasukkan pil hijau merah ini, yang masih berusaha melarikan diri, ke dalam botol. Tang Zhen menghela napas lega saat dia memegang botol batu giok di tangannya, tampak seolah-olah dia telah melepaskan beban berat. Ekspresinya serius ketika dia beralih ke Xiao Yan, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Teman muda Yan Xiao, terima kasih banyak. Aku yang dulu akan mengingat kebaikan ini. Aku juga melakukan tugas sebagai tugas." Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Kelelahan dan kelemahan yang luar biasa tiba-tiba muncul dari dalam jiwanya. Segera, area di depannya perlahan berubah menjadi hitam, menyebabkan dia jatuh dari kepala batu kepala terlebih dahulu tanpa kemampuan untuk menahannya. Obat herbal tingkat 7 benar-benar bukan sesuatu yang mudah disempurnakan. Sebuah gumaman yang membawa tawa pahit terdengar di dalam hati Xiao Yan sebelum dia jatuh pingsan. Pada saat Xiao Yan terbangun dari keadaan tidak sadarnya, dia terkejut mendapati dirinya terbaring di tempat tidur yang empuk. Seluruh ruangan memiliki aroma yang tenang melayang di dalamnya. Xiao Yan perlahan membuka matanya. Ketajaman tetap ada di dalam diri mereka untuk sesaat sebelum kekuatan kehidupan secara bertahap melonjak ke mata hitam gelapnya. Xiao Yan berbaring di tempat tidur sejenak saat dia kira-kira melirik bagian dalam tubuhnya. Dia tidak menemukan sesuatu yang salah dengan itu.
Kekuatan spiritual awalnya kelelahan dari telah menyempurnakan pil bodhisattva api juga telah pulih secara signifikan. Perasaan lemah dan letih semacam itu juga sudah lama menghilang. Ini adalah Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia merasakan perubahan ini. Dia segera duduk di tempat tidur dan melirik kamar kosong dengan ketidakpastian. Setelah itu, dia menggosok cincin penyimpanan di jarinya sebagai tindakan refleksif. Hanya setelah dia menemukan bahwa dia tidak kehilangan apapun, dia menghela nafas lega. Kamu sudah tidak sadar selama 5 hari. Suara familiar tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiaoyan saat dia menghela nafas. Sebenarnya itu adalah Tian Huo Sunze yang sudah lama tidak dikenal oleh Xiaoyan. Mata Xiaoyan melirik cincin berwarna putih di jarinya dan tanpa sadar tertawa dalam hatinya. Tuan Tua Yao, sudah lama. Kondisimu sepertinya bagus. Aku dapat dianggap baik-baik saja. Dengan meminjam berkah kamu di kolam darah surgawi, roh aku juga dipelihara olehnya dan memperoleh beberapa manfaat. Setelah itu, aku tidak mengungkapkan diri karena ada ahli Dousun yang muncul di sekitar kamu sepanjang waktu. Suara Tian Huo Sunze dengan cepat terdengar di dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar kaget ketika mendengar ini. Dia bertanya, apakah kekuatan kamu saat ini pulih ke kelas Dousun? Bagaimana itu bisa begitu mudah? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa itu sangat mudah untuk dipulihkan ke kelas Dousun? Tian Huo Sunze dengan susah payah menjawab ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Jika aku tidak dapat menemukan tubuh yang cocok, sepertinya aku tidak akan pernah bisa memulihkan kekuatan Dousun aku. Xiaoyan diam-diam tertawa. Dengan kemampuan Yao Lao, bahkan ia mengalami kesulitan benar-benar mencapai kelas Dousun tanpa tubuh fisik. Tampaknya tubuh sangat bermanfaat untuk kemajuan kekuatan seseorang. Tuan Yao, jangan cemas. Aku akan membantu kamu menyelesaikan masalah memperbaiki sebuah badan untuk kamu sesegera mungkin. Setelah memasuki wilayah tengah, yang merupakan pusat dari seluruh benua, para ahli yang harus dihadapi Xiaoyan memiliki kekuatan yang menakutkan. Meskipun dia saat ini telah menembus kelas Dousong, itu tidak cukup untuk memungkinkan dia menjelajahi wilayah tengah tanpa rasa takut. Salah satu faksi tingkat atas di tempat ini memiliki beberapa setan tua yang ada di dalamnya. Dia memiliki banyak harta. Jika seseorang berakhir dengan cemburu dan ingin merebutnya dengan paksa, kemungkinan dia akan menghadapi masalah terus-menerus jika dia tidak memiliki kekuatan untuk bertindak sebagai penghalang. Seorang elit Dousun secara alami akan memberikan pencegahan paling banyak. Jika dia memiliki seorang elit Dousun yang menjaga di sampingnya sepanjang waktu, dia akan dapat meluruskan punggungnya ketika dia melakukan sesuatu di wilayah tengah. Oleh karena itu, ia perlu berusaha sebaik mungkin untuk mengedepankan masalah membantu Tian Huo Sunze memperbaiki tubuh fisik. Namun, jika seseorang memikirkannya, memperbaiki tubuh fisik juga bukanlah hal yang sederhana. Menurut apa yang Yao Lao telah katakan padanya saat itu akan membutuhkan 3 item. Yang pertama adalah pil pelebur darah penumbuh tulang darah. Yang kedua adalah darah esensi dari tier 7 binatang ajaib, dan yang ketiga adalah kerangka dari Dousong. Dua yang terakhir di antara ketiga item ini tidak terlalu sulit untuk ditemukan di mata Xiaoyan saat ini. Namun, yang disebut pil pelebur darah penumbuh tulang bukanlah barang biasa. Pil pelebur darah penumbuh tulang adalah pil obat kelas atas tingkat 7. Dikabarkan bahwa itu adalah pil yang bisa menyelamatkan siapa saja yang memiliki nafas tersisa. Jika seseorang membandingkannya, pil obat ini adalah kelas yang lebih tinggi daripada pil bodhisattva api Tangzhen yang ingin disempurnakan. Dengan melihatnya dari sudut pandang ini,
Tidak berlebihan untuk menempatkan pil tumbuh darah tulang ini ke dalam tingkat ke-8. Beberapa efeknya yang misterius dan unik memungkinkannya memiliki kualifikasi untuk masuk ke tingkat itu. Meskipun Xiaoyan telah mencapai tingkat alkemis tingkat 7, dia tidak yakin dia bisa memperbaiki pil pelebur darah penumbuh tulang darah ini. Tentu saja, lupakan dia. Bahkan beberapa nenek moyang ahli kimia terkenal, yang tetap tinggal di tingkat ke-7 untuk waktu yang lama, memiliki kemungkinan keberhasilan yang rendah ketika memperbaiki pil obat seperti pil pelebur darah penumbuh tulang. Tingkat kesulitan saat menyaring pil obat tingkat 7 adalah sesuatu yang dialami Xiaoyan secara pribadi. Jika dia memasuki kondisi misterius semacam itu di akademi dalam saat itu, sepertinya dia akan gagal. Kali ini, dia tidak bisa dianggap telah memperbaiki pil itu sendiri. Sebaliknya, itu adalah upaya gabungan dari Grandmaster Huan, Tang Zhen, dan dirinya sendiri agar berhasil. Meskipun Xiaoyan telah melakukan upaya terbesar di antara mereka, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan berhasil menyempurnakan pil bodhisattva api jika dia harus memperbaikinya sendiri. Lagi pula, pil obat tingkat 7 yang bermutu tinggi bukanlah barang biasa. Karena kemungkinan berhasil memurnikan pil bodhisattva api ini sangat rendah, tidak perlu bahkan mendiskusikan pil pelebur darah penumbuh tulang, yang merupakan pil obat tingkat 7 tingkat puncak. Berdasarkan prediksi Xiaoyan, kecuali kekuatannya melonjak sekali lagi, dia bisa melupakan penyempurnaan seperti pil obat. Namun, peningkatan kekuatannya menjadi lebih lambat setelah maju ke kelas Douzong. Banyak Douzongs tetap pada tingkat yang sama bahkan setelah berlatih selama bertahun-tahun. Dari ini, bisa dilihat betapa sulitnya untuk maju dalam kelas Douzong. Oleh karena itu, dia tidak tahu kapan tepatnya sebelum ini yang disebut kekuatan menjulang akan terjadi. Menurut keadaan biasa, Xiaoyan bisa melupakan menyempurnakan pil pelebur darah penumbuh tulang tanpa waktu 2 hingga 3 tahun. Jika ini kasusnya, masalah penyempurnaan fisik tubuh harus didorong kembali. Namun, bahkan jika Tianhuo Zunze bisa menunggu saat ini, sepertinya Xiaoyan tidak bisa lagi melakukannya. Oleh karena itu, ia hanya bisa memikirkan metode lain untuk membantu Tianhuo Zunze memperbaiki tubuh fisik. Pil tulang yang tumbuh darah tingkatannya terlalu tinggi dan aku tidak dapat menyempurnakannya saat ini. Oleh karena itu, aku hanya bisa menggunakan pil obat dengan efek yang mirip dengan itu sebagai pengganti. Efeknya mungkin sedikit lebih buruk, tetapi tidak ada pilihan lain. Setelah kemampuan aku meningkat di masa mendatang, aku dapat membantu menyempurnakan yang lebih baik. Mata Xiaoyan mengungkapkan ekspresi berpikir keras. Dia segera menutup matanya dan kekuatan spiritualnya memasuki cincin hitam gelap yang ditinggalkan Yao Lao. Setelah itu, dia dengan cepat mencari di dalam formula obat seperti samudera. Dia perlu menemukan formula obat yang dapat menggantikan pil pelebur darah penumbuh tulang darah. Bagian dalam cincin penyimpanan berisi seluruh koleksi Yao Lao selama hidupnya. Volume koleksi sangat menakutkan. Oleh karena itu, pencarian kali ini habis selama 2 jam waktu Xiaoyan. 2 jam kemudian, Xiaoyan akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan hijau pucat muncul di dalamnya. Pil Yin Yang Life, sebuah pil obat kelas menengah tingkat 7. Itu memiliki efek misterius menggabungkan jiwa dan mengembalikan kehidupan. Bahan pemurnian adalah buah iblis kebangkitan jiwa, bunga wajah hantu jiwa kehidupan. Pil yang disebut Yin Yang jiwa kehidupan ini memiliki efek yang mirip dengan pil pelebur darah penumbuh tulang. Selain itu hanya pil kelas 7 tingkat menengah, sesuatu yang Xiaoyan bisa disengaja secara tidak sengaja.
Itu adalah pilihan yang bagus untuk menggantikan pil pelebur darah penumbuh tulang darah. Bahan-bahan obat yang perlu disempurnakan itu sedikit merepotkan. Selain itu, ada beberapa bahan obat yang sangat langka dan berharga di antara mereka. Namun, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menemukannya di wilayah tengah ini. Tingkat kelas menengah 7 adalah sesuatu yang dapat aku terima. Aku bisa menjamin tingkat keberhasilan penyempurnaannya. Satu-satunya kekurangan adalah bahwa pil ini tidak sesempurna pil tumbuh darah tulang, namun, secara keseluruhan, itu dapat dianggap tidak buruk. Ketidaksempurnaan dalam pil obat dapat dibuat dalam kerangka dan darah esensi. Xiaoyan menyerap informasi dari formula obat ke dalam pikirannya. Dia merenung sejenak sebelum dia dengan lembut berbicara. Ya, aku akan menyerahkan masalah ini kepada kamu. Semuanya baik-baik saja selama aku bisa memiliki tubuh sendiri. Aku sudah cukup dalam keadaan seperti itu. Tian Huo Zunze berbicara tanpa keberatan. Kamu dapat yakin bahwa aku akan menemukan bahan obat untuk menyempurnakan pil Yin yang live secepat mungkin, dan aku akan mulai menyempurnakan pil setelah mengumpulkan semua dari mereka. Aku pasti akan memungkinkan kamu untuk memiliki tubuh kamu sendiri dalam waktu paling singkat. Xiaoyan mengangguk dan berbicara sambil tersenyum. Tian Huozun jadi juga menyeringai ketika dia mendengar ini. Dia berkata, jika kamu punya waktu, kamu harus berlatih teknik penghapusan 5 cincin api yang telah aku bagikan pada kamu. Kekuatannya ketika kamu dapat membentuk formasi mengusir 5 cincin api pasti tidak akan mengecewakan kamu. Hati Xiaoyan juga sedikit bersemangat ketika dia mendengar ini. Teknik penghapusan api 5 cincin adalah teknik Do tingkat tinggi kelas. Kekuatannya adalah sesuatu yang tidak perlu dijelaskan. Namun, itu cukup merepotkan untuk dikendalikan. Dengan kekuatan Xiaoyan sebelumnya, dia hampir tidak bisa membentuk serigala api dan tidak mungkin baginya untuk membentuk formasi. Dia bertanya-tanya berapa banyak roh api yang bisa dia bentuk sekarang setelah dia menembus kelas Douzong. Jika dia bisa membentuk mereka berlima, dia akan benar-benar dapat melepaskan kekuatan dari 5 cincin api yang mengusir teknik. Tentu saja, Xiaoyan jelas mengerti di dalam hatinya bahwa hanya jika 4 dari 5 jenis roh api dalam formasi pembuangan api 5 cincin terbentuk dari api surgawi, hanya dengan itu 5 teknik pembuangan kilau cincin dilepaskan pada puncaknya. Namun, tingkat itu kemungkinan sesuatu yang hanya bisa dicapai setelah Xiaoyan telah mendapatkan api 3000. Tuan-tuan Yao, silakan bersantai. Teknik penghapusan 5 cincin api adalah keahlian terbesar kamu. Aku yang lama secara alami tidak akan meninggalkannya dengan mudah. Hati Xiaoyan menjadi sedikit mendidih ketika dia memikirkan kekuatan skill di level puncak. Dia dengan lembut tertawa dalam hatinya ketika dia melakukannya. Aku yang lama tidak berbohong padamu. Saat itu, teknik pembuangan api 5 cincin ini mengguncang seluruh benua. Sayangnya, benua Doki saat ini tampaknya tidak menyadari nama lama aku. Nada Tain Huo Zunze mengandung kesombongan. Jelas, dia juga cukup terkenal di benua Doki saat itu. Xiaoyan sedikit tersenyum. Setiap ahli yang bisa menjadi Douzun adalah semua orang terkenal. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak meragukan kata-kata Tian Huo Zunze. Setelah mengobrol sebentar dengan Tian Huo Zunze di dalam hatinya, Xiaoyan melompat dari tempat tidur dan menggerakkan tubuhnya sedikit. Setelah itu, dia berjalan keluar ruangan. Karena dia telah membantu Tang Zhen memperbaiki pil Bodhisattva api, sudah saatnya untuk menyelesaikan masalah api langit 3 perubahan misterius. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah.
Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.